Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas BMW 320i. Ya, kesannya kayak biasa aja ya. Banyak 320i itu kita lihat di jalan pasti banyak. Cuman ini bukan 320i biasa. Ini 320i yang udah di remap. Yang sekarang 0 ke 100 meternya itu cuma 5,9 detik aja. Jadi di video kali ini kita akan fokus ngebahas sekarang horsepower-nya setelah dia di remap. BTW ini remapnya pakai Rev Engineering, itu stage 2, dan transmisinya pakai XHP di stage 2 plus. Dan terima kasih buat Darmawan Dion yang udah minjemin mobil ini ya buat direview. Katanya juga dijual sama dia, jadi harganya itu berapa Yon? 499 juta ya. Entah kenapa ada 99-nya biar ya sebenarnya sih 500 kembali 1 juta gitu ya. Emang kalau kita lihat pasarannya untuk standar itu di range antara 420 sampai 450 juta. Cuman karena dia udah di remap dan juga kalau kalian lihat eksteriornya udah dibikin ala-ala M3, makanya ya harganya jadi naik sedikit lah. Apalagi ini part orinya udah ada lengkap, jadi udah kita nggak usah modif-modif lagi. Terus kalau misalkan mau balikin standar juga bisa. Mungkin kalau untuk eksterior kita bahas dari body kit aja ya. Body kitnya ini dia pakai M3. Kalau kata Dion ya, yang punya Dion Garage itu ini part number, katanya ori. Cuman ngeceknya harus ke kolong-kolong, jadi saya males ribet. Nggak usah, untuk spionnya juga udah pakai karbon. Sayangnya mobil ini, atapnya ini karbon look. Ya, jadi bukan karbon asli, tapi karbon look. Ini pakai stiker aja. Ya, emang kalau misalkan ini diklentek ya, warnanya itu merah. Dan kalau merah ketemu merah sih emang nggak cocok. Tapi kalau hitam karbon seperti ini, bagus. Cuman sayangnya, stikernya ini kayaknya stiker murah juga ya. Karena karbon looknya nggak terlalu kelihatan. Ya, terus untuk peleknya juga. Jadi untuk peleknya ini dia pakai peleknya BMW 328 yang ori ya. Terus kalau untuk bannya dia pakai Acelera Slick. Kenapa dibikin seperti ini? Karena memang mobil ini modifnya itu modif fokus di mesin dan biar enak dibuat harian. Karena kalau yang di review Masman kemarin FT86 kan ya dia memang dibikin body kit. Jadi kalau saya sih itu dibuat harian capek ya, apalagi pakai Airsus. Jadi ya beauty is pain lah. Kalau misalkan mau beauty ya painnya ketika mengendara. Sekarang lanjut untuk warnanya, ini termasuk rare untuk BMW. Ini merah asli ya, bukan repaint. Jadi kalau misalkan kalian cek di BMW itu kan pasti keluar warna. Terus kilometernya ada di 44.000, itu juga service record. Untuk spion dia pakai karbonnya M3 juga. Untuk ducktail dia juga ala-ala M3 seperti ini. Terus kalau knalpot, jadi untuk knalpotnya ini dia pakai custom Valvetronic 4 suara. Biasanya kan 3 ya, tapi ini 4. Dan suaranya ini udah kayak petasan ya, nanti kita coba suaranya. Sekarang kita coba lihat mesinnya ya, karena untuk meraih ke stage 2 itu ada beberapa hardware yang harus diganti kayak FTP charge-nya. Jadi kalau misalkan kita buka aja mesinnya ya. Jadi kalau mesin standarnya dia kan pakai N20B20 ya. Dimana dia bisa menghasilkan 181 horsepower. Nah, setelah di remap dan diganti FTP charge-nya, dia bisa 270 horsepower. Jadi udah mirip-mirip sama 330i lah. Nah, jadi kalau kalian lihat pipanya ini kan udah gede ya, udah kayak pipa-pipa yang biasanya buang limbah itu ya. Nah, ini pakai FTP, jadi untuk meraih ke stage 2 plus itu nggak cuma di remap, tapi ada beberapa pipa yang harus diganti. Jadi biar airflow-nya itu lebih optimal lah. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke interior sambil kita coba tenaganya kayak apa. Jadi untuk interiornya ini juga ada beberapa yang udah dipoles ya. Jadi kalau kita lihat bagian konsol tengahnya ini dia udah pakai Alcantara. Biasanya sih orang-orang karbon, tapi biar lebih racing look ya. Tapi entah kenapa mobil ini pakai Alcantara. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu suka ya. Handrimnya ini juga ada Alcantara karena saya adalah tipikal orang yang cepet banget tangannya itu berkeringat. Jadi ya biasanya kalau keringat saya masuk ke bahan Alcantaranya ini cepet bau gitu. Ini juga pakai Alcantara. Terus untuk pedal shiftnya dia udah kayak di extend, dia pakai Safan ini seperti ini. Terus kalau lainnya sih standar ya, dia pakai ya speedometernya belum diapa-apain. Dan bedanya dengan 330i yang pernah kita bahas, kalau 330i yang secara tampilan ya paling kelihatan itu adalah sunroofnya. Nah di 320 ini nggak ada sunroofnya.
Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba nyalakan ya. Kalian bisa dengarkan suaranya. Nah, ini kan ada remote-nya nih. Ini remote knalpot, jadi dia bisa 4 custom Valvetronic. Kalau semakin ke atas suaranya itu makin kenceng. Dan yang saya suka dari BMW itu adalah ketika starter awalnya itu ya. Entah kenapa saya suka banget, kayak saya ngerasa jadi kayak wah, kayak jadi pembalap gitu. Walaupun saya nggak bisa balap ya. Apalagi mobil yang udah di remap ini. Suaranya itu, bentar ya. Kita coba injak rem. Terus kita, wah. Jadi suaranya itu, ini kalau misalkan kita masukkan ke mode sport, bisa meletus-letus. Wah. Ini kalau misalkan mode sport ya. Wah. Jadi rasa pembalapnya itu ada gitu. Dan mungkin sebenarnya ini udah pernah kita cobain ya. Dari kita pakai Dragy. Jadi itu dari 0 ke 100 dia butuh waktu sekitar 5,9 detik. Tapi nggak apa-apa, kita cobain sebentar untuk mobil ini sambil jalan. Oke, jadi sekarang kita coba untuk jalan ini di bentar ya. Tadi kita belum sempet tunjukkan. Nah, ini kan suaranya silent banget nih. Ini paling silentnya segini loh. Terus misal kita naikin. Nah, ini yang paling kenceng. Wow. Kan kita yang paling kenceng ya, knalpotnya. Bentar aja. Ya, nggak apa-apa diamuk masa sedikit. Oke, sekarang kita coba untuk jalan. Ini langsung ke D, mode sport. Untuk 0 ke 100-nya udah pernah kita coba ya. Jadi, karena di sini tempatnya lumayan rame, gak usah kita cobain lah ya. Nah, jadi untuk, wah ini feel-nya udah enak sih ya. Karena memang mobil ini nggak ceper, memang dibuat untuk harian, tapi kenceng gitu. Feel BMW itu fun to drive banget. Jadi tarikannya BMW yang standar aja, itu udah jambak banget. Apalagi kalau misalkan ini di remap ya. Coba ya, entah kameramen di situ bisa ketangkep atau enggak. Ini saya mau, kok nggak ada jalan lurus ya? Kita putar balik dulu, terus kita coba untuk tarik dia ya. Wah, ini bensinnya 11 kilo, gila ini ya. Sekelas Darmawan Dion isi bensin nggak bisa ya, pecah sih. Jadi kita coba 0 ke 100, jalannya nggak lurus tapi nggak apa-apa. Wah, jadi tenaganya ya, gila. Oh, jambaknya itu bener-bener. Oh, tapi di TikTok ada yang itu ya, kayak ditaruh di HP biar HP-nya nggak jatuh itu ya. Wah, mungkin nanti kita cobalah. Ini kalau misalkan orang yang suka adrenalin ya, BMW standarnya aja adrenalin kita udah ngepompa gitu. Apalagi ini udah di remap ya. Dan transmisinya gila sih ini. Dan karena ini udah stage 3 ya untuk transmisinya, kita coba pakai transmisinya yang ada di sini ya. Wow. Jadi memang lebih responsif aja ya dia. Ini tarikannya gila. Kalau kalian lihat kan keringat saya. Waduh, jalannya makadam. Salah jalur ya. Ternyata jalannya makadam, kita nggak bisa. Ya, ternyata ini jalannya belum jadi ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya. Ternyata kalau misalkan memang BMW 320 itu di remap, ya dia mirip-mirip sih tenaganya sama 330. Kalau kalian tanya biaya remapnya berapa, jujur saya nggak tahu berapa ya. Mungkin yang pernah remap pakai Rev Engineering sama XHP untuk transmisinya, bisa tulis di kolom komentar ya berapa. Tapi ini sih gila sih. Ini mobil yang tarikannya untuk sebuah 320 ya. Ini 320i yang paling kenceng yang pernah saya coba sih. Apalagi warnanya merah seperti ini ya. Wah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini karena udah mau maghrib juga. Udah gelap. Saya Diki Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.